selama 1 semester. Materi yang pertama tentang perkembangan fisika klasik. Fisika klasik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang fenomena alam dengan menggunakan hukum-hukum yang dikembangkan sebelum munculnya teori relativitas dan mekanika kuantum. Fisika klasik muncul karena adanya rasa penasaran oleh para ilmuwan. Dalam fisika klasik ada beberapa tokoh yang berperan penting, yaitu yang pertama ada Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727, yaitu Isaac Newton mengembangkan hukum gerak Newton yang menjadi dasar mekanika klasik. Yang kedua ada Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Galileo Galilei menemukan hukum percepatan benda jatuh. Yang ketiga ada Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Johannes Kepler merumuskan 3 hukum gerak planet yang menjelaskan orbit elips planet mengelilingi matahari. Yang keempat ada Maxwell pada tahun 1831 sampai 1879. Maxwell merumuskan persamaan Maxwell yang menyatukan listrik dan magnetis dalam teori elektromagnetik. Yang kelima ada Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1867. Daniel Bernoulli mengembangkan prinsip Bernoulli dalam dinamika fluida yang penting dalam aerodinamika dan hidrodinamika. Yang keenam ada Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Michael Faraday menemukan induksi elektromagnetik, dasar bagi getaran generator listrik, dan mengembangkan konsep medan elektromagnetik. Materi yang kedua tentang perkembangan fisika modern. Fisika modern dikembangkan pada awal abad ke-20, di mana rumus dalam fisika klasik tidak lagi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi dalam tingkat skala yang sangat kecil. Dalam perkembangan fisika modern ada beberapa tokoh yang berperan penting, yaitu yang pertama ada Albert Einstein pada tahun 1879 sampai 1955. Albert Einstein merumuskan teori relativitas umum dan teori relativitas khusus. Yang kedua ada Max Planck pada tahun 1558 sampai 1947. Max Planck menemukan teori radiasi benda hitam. Yang ketiga ada Niels Bohr pada tahun 1885 sampai 1962. Niels Bohr berhasil menjelaskan spektrum atom hidrogen. Yang keempat ada Richard Feynman pada tahun 1918 sampai 1988. Richard Feynman menemukan teori elektrodinamika kuantum. Yang berikut ada Werner Heisenberg pada tahun 1901 sampai 1976. Werner Heisenberg menemukan teori prinsip ketidaksamaan. Yang berikut ada Erwin Schrödinger pada tahun 1887 sampai 1961. Erwin Schrödinger berhasil memberikan penjelasan masuk akal terhadap teori Born-Broglie. Materi yang ketiga tentang perkembangan fisika mekanika klasik. Mekanika klasik adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gerak benda dan gaya yang bekerja padanya berdasarkan hukum-hukum yang dikembangkan sebelum munculnya teori relativitas dan mekanika kuantum. Dalam perkembangan fisika mekanika klasik ada beberapa tokoh yang berperan penting, yaitu yang pertama ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles mengembangkan pandangan awal tentang gerak dan alam semesta. Yang kedua ada Archimedes pada tahun 173 sampai 192 sebelum Masehi. Archimedes menemukan hukum apung, tuas, dan katrol. Yang ketiga ada Eratosthenes pada tahun 273 sampai 192 sebelum Masehi. Eratosthenes mengukur keliling bumi menggunakan prinsip geometri. Yang keempat ada Galileo Galilei pada tahun 1564 Masehi sampai 1642 Masehi. Galileo Galilei menemukan prinsip inersia dan hukum jatuh bebas. Yang kelima ada Descartes pada tahun 1598 Masehi sampai 1661 Masehi. Descartes menemukan kekekalan momentum dan sistem koordinat. Yang berikut perkembangan fisika mekanika kuantum.
Mekanika kuantum merupakan cabang ilmu fisika yang menyelidiki gerak benda baik saat dia maupun saat bergerak, yang sering kita kenal dengan sebutan kinematika dan dinamika. Mekanika ini sudah ada sejak era Yunani dan tentu terus mengalami perkembangan sampai saat ini. Perkembangan fisika mekanika kuantum merujuk pada evaluasi teori dan eksperimen yang menjelaskan perilaku partikel pada skala atom dan subatom. Ada beberapa tokoh yang berperan penting dalam perkembangan fisika mekanika kuantum, yaitu yang pertama pada awal abad ke-20 yaitu atau pada tahun 1900 sampai 1920-an atau era kelahiran mekanika kuantum, yaitu yang pertama ada Max Planck. Pada tahun 1900, Max Planck memperkenalkan konsep kuantitas energi. Yang kedua ada Albert Einstein pada tahun 1905. Albert Einstein menjelaskan efek fotolistrik memperkuat gerak partikel cahaya atau foton. Pada pertengahan abad ke-21 atau pada tahun 1930 sampai 1980-an atau era aplikasi dan teori medan kuantum. Yang berikut, yang pertama ada James Chadwick pada tahun 1932. James Chadwick menemukan Newton dan memperkaya pemahaman struktur atom. Yang kedua ada Richard Feynman, Julian Schwinger, dan Shin Intro Tomonaga pada tahun 1940-an mengemukakan elektrodinamika kuantum. Yang materi berikut adalah fisika ilmu panas atau termodinamika. Ilmu panas atau termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang panas, energi, dan perubahannya terhadap benda. Konsep utamanya mencakup suhu, kalor, perpindahan panas, dan hukum-hukum termodinamika. Yang berikut, suhu atau temperatur, ukuran panas atau dinginnya suatu benda diukur dengan termometer dan skala umum, yaitu Celsius, Kelvin, dan Fahrenheit. Yang kedua itu ada kalor atau panas, yaitu energi yang berpindah akibat perbedaan suhu, satuan Joule atau kalori. Dan 1 kal sama dengan 4,18 Joule. Yang ketiga, perpindahan kalor dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konduksi atau mulai zat padat, contohnya sendok logam dipanaskan. Yang kedua itu konveksi melalui zat cair atau gas, contohnya air yang mendidih. Yang ketiga itu radiasi atau tanpa medium, contohnya panas matahari. Yang berikut hukum-hukum termodinamika. Hukum 0, jika A setimbang dengan B dan B setimbang dengan C, maka A setimbang dengan C. Yang pertama, hukum pertama, energi tidak dapat dipisahkan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Hukum yang kedua, kalor mengalir dari suhu tinggi ke rendah, tidak sebaliknya. Yang hukum yang ketiga, entropi sistem mendekati nol, suatu suhu mendekati 0 Kelvin. Yang berikut sejarah perkembangan termodinamika. Zaman awal panas dianggap sebagai zat halus bernama kalori. Pada abad ke-18, Joseph Black memperkenalkan konsep kalor jenis dan kalor laten, sedangkan James Watt menyempurnakan mesin uap, mendorong penelitian tentang energi panas. Pada abad ke-19, Sadi Carnot memusnahkan Pada abad ke-19, Sadi Carnot merumuskan efisiensi mesin uap atau cikal bakal hukum kedua. Ada yang berikut ada Celsius dan Kelvin menyusun hukum 1 dan 2 termodinamika. Pada abad ke-20 hingga sekarang, termodinamika diterapkan luas dan dalam fisika modern, kimia, teknik hingga kosmologi. Materi yang berikut tentang konsep fisika optik. Fisika optik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya dan interaksinya dengan materi seperti pembiasan, pemantulan, dan interferensi cahaya. Perkembangan fisika optik yaitu pada zaman kuno, Pythagoras menyatakan bahwa cahaya berasal dari mata, dan Euclid mengkaji pemantulan cahaya secara geometris, sedangkan Al-Haytham menyatakan bahwa cahaya berasal dari benda dan masuk ke dalam mata. Pada abad ke-17, Isaac Newton menyatakan bahwa cahaya terdiri dari partikel. Huygens menyatakan bahwa cahaya adalah gelombang. Pada abad ke-19, Young menyatakan bahwa percobaan celah ganda hingga mendukung teori gelombang, sedangkan
Fresnel dan Maxwell menyatakan bahwa cahaya sebagai gelombang elektrodinamik. Pada abad ke-20, Einstein menemukan efek fotolistrik atau cahaya sebagai foton. Muncul konsep dualisme, yaitu gelombang partikel atau cahaya bersifat ganda. Materi yang berikut tentang analisis alat-alat optik. Alat-alat optik adalah alat yang bekerja berdasarkan sifat-sifat cahaya seperti pemantulan dan pembiasan untuk membantu penglihatan atau pengamatan. Umumnya menggunakan lensa atau cermin. Alat-alat optik dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat optik alami dan alat optik buatan. Yang pertama, alat optik alami yaitu mata, terdiri dari kornea, lensa mata, dan retina. Fungsinya yaitu untuk menangkap cahaya dan membentuk bayangan pada retina. Yang berikut alat-alat optik buatan seperti kacamata digunakan untuk mengoreksi penglihatan. Ada beberapa lensa kacamata yaitu lensa cekung, loupe atau kaca pembesar, yaitu lensa cembung yang digunakan untuk melihat benda kecil agar tampak lebih besar. Yang berikut ada mikroskop, yaitu alat untuk melihat benda yang sangat kecil. Yang berikut teropong digunakan untuk melihat benda jauh. Yang berikut kamera digunakan untuk meniru prinsip kerja metal. Yang berikut proyektor digunakan lensa cembung untuk membentuk bayangan nyata dan diperbesar di layar. Materi yang berikut tentang pengertian alat-alat ukur dalam fisika. Alat pengukur fisika adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran fisika seperti panjang, massa, waktu, dan lain sebagainya. Yang pertama mistar, mengukur panjang benda lurus. Yang kedua jangka sorong, fungsinya untuk mengukur benda kecil dengan lebih teliti. Yang ketiga ada mikrometer sikrum, digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan benda sangat kecil. Yang keempat ada stopwatch, digunakan untuk mengukur durasi suatu kejadian. Yang kelima ada neraca, mengukur massa suatu benda. Yang keenam termometer, mengukur suhu atau benda atau lingkungan. Yang ketujuh ada multimeter, mengukur tegangan. Yang kedelapan ada barometer untuk mengukur tekanan atmosfer. Yang kesembilan ada anemometer, fungsinya untuk mengukur kecepatan angin. Yang berikut ada perkembangan ilmu atmosfer. Materi yang berikut adalah perkembangan ilmu astronomi. Astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Perkembangan ilmu astronomi sebelum Masehi. Yang berikut, yang pertama ada Mesir kuno sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Yang keempat Babilonia sekitar 1800 sampai 500 sebelum Masehi. Yang berikut ada Cina kuno sekitar 2000 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Yang keempat peradaban Indus dan Hindu sekitar 1500 sampai 300 sebelum Masehi. Yang berikut ada Yunani kuno sekitar 600 sampai 100 sebelum Masehi. Yang berikut ada Romawi dan abad pertengahan awal yaitu 100 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi. Yang berikut ada dunia Islam pada tahun 800 sampai 1400 Masehi. Yang berikut ada Eropa Renaissance pada tahun 1400 sampai 1600 Masehi. Yang berikut ada revolusi ilmiah pada tahun 1600 sampai 1800. Yang berikut tentang alat-alat dalam bidang astronomi. Alat-alat astronomi adalah berbagai perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengamati, mempelajari, dan meneliti benda-benda langit seperti bintang, planet, bulan, galaksi, dan fenomena luar angkasa lainnya. Berikut alat-alat dalam bidang astronomi, yaitu yang pertama teleskop, fungsinya untuk mengamati benda langit dari jarak jauh. Yang berikut ada spektroskop, untuk menganalisis cahaya, untuk mengetahui komposisi. Yang berikut adalah satelit antariksa, fungsinya untuk mengamati langit di luar atmosfer. Yang berikut ada radioteleskop, fungsinya untuk menangkap gelombang radio dari angkasa. Yang berikut ada CCD kamera, fungsinya untuk menangkap cahaya sangat redup secara digital. Yang berikut komputer simulasi, fungsinya untuk mengelola dan menganalisis data astronomi. Baik, sekian dari penjelasan materi saya hari ini. Terima kasih.